Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arzafa Family, dan kali ini aku akan membahas beberapa komentar negatif yang kutemukan di beberapa akun sosial media yang kurang setuju dengan aksi Farel di Istana Negara. Mulai dari komentar para netizen dan juga ada akun yang cukup besar yang mengomentari hal tersebut. Seperti apa komentarnya? Ini dia. Kemarin sempat ramai ada Twitter dari akun mengatakan bahwa anak kecil 6 SD mungkin belum akil balik disuruh menyanyi lagu cinta-cintaan dangdut koplo, dan semua tanpa terkecuali asyik berjoget tanpa malu-malu di upacara Hari Kemerdekaan RI 77. Mungkin sebenarnya secara keseluruhan ini hanya menggambarkan sebuah kejadian yang memang terjadi, memang benar di upacara kemerdekaan RI ke-77 itu semua tanpa terkecuali asik berjoget tanpa malu-malu memang. Kemudian kecil kelas 6 SD mungkin belum akil balik. Iya bener juga, mungkin anak kelas 6 SD itu memang, atau Dek Farel ini memang belum akil balik, disuruh menyanyi lagu cinta-cintaan dangdut koplo. Oke. Untuk yang disuruh menyanyi ini aku sempat cari beberapa informasi dan sumbernya dari Sekretariat Presiden yang dilansir oleh beberapa situs berita bahwa kenapa Dek Farel yang diundang dan kenapa lagunya itu gitu kan. Jadi untuk keterangan yang aku dapat itu, mengapa yang diundang Dek Farel, karena itu adalah request atau permintaan dari beberapa pihak. Untuk beberapa pihaknya sampai sekarang sendiri aku belum tahu siapa aja. Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa tulis komentar kalian di bawah. Dan untuk judul lagu itu yang request adalah langsung dari Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Jadi kemarin juga ada video yang Farel dan Pak Jokowi itu sedang latihan sehari sebelumnya. Jadi sedikit fakta menarik bahwa Dek Farel ini dihubungi 24 jam sebelum upacara Hari Kemerdekaan. Jadi di sini apabila memang ada yang kurang setuju kenapa lagunya dangdut koplo dan kenapa yang diundang Dek Farel, jika saya adalah orang yang disuruh untuk jawab, maka saya akan jawab kenapa harus Farel. Oke, yang pertama, kalau menurut pandangan saya sebagai orang awam yang mungkin masuk kalangan masyarakat menengah ke bawah gitu kan, karena Dek Farel ini sedang viral karena menyanyi lagu Ojo Dibandingke, yang sebenarnya secara arti kalau saya mengartikan lagunya ya, Ojo Dibandingke ini bukan mengedepankan ke percintaannya, tetapi lebih ke tolonglah saya jangan dibanding-bandingkan dengan orang yang memang kemampuannya jauh atau keadaannya jauh di atas saya. Jadi ya saya ini seperti ini, kalau Anda bandingkan dengan orang yang tingkatannya lebih tinggi pasti kalah. Kalau saya sih lebih ke situ ya pandangannya, daripada mungkin orang ini lagu dewasa, lagu cinta-cintaan, betul, tetapi kayaknya penekanannya itu lebih ke tolonglah jangan dibanding-bandingkan gitu loh, toh kita itu pasti punya kelebihan masing-masing gitu kan. Dek Farel dengan backgroundnya yang kita tahu, seorang pengamen bersama bapaknya, disatukan dengan tema kemerdekaan tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Maka ini gambarannya hampir sama dengan kehidupan Dek Farel, di mana dia adalah seorang pengamen, yaitu di mana meniti karir dari bawah. Ini benar-benar dari nol ya. Kalau yang teman-teman bilang nol ya kurang lebih mungkin ini bisa mewakili gitu. Dia merintis karir dari nol sampai suaranya didengar masyarakat luas, sampai ada beberapa pihak label rekaman yang ingin Dek Farel tampil, akhirnya dikenal luas masyarakat di Indonesia. Ini seperti mewakili kita gitu loh, mewakili orang-orang seperti kita yang kita juga punya harapan meniti karir dari nol sampai kepada tempat yang menyatakan bahwa kita bisa hidup lebih baik lah istilahnya ya. Dengan diundangnya Dek Farel ke istana ini, menurut saya sudah langkah yang tepat lah untuk tahun sekarang, kondisi sekarang, dan trendingnya di dunia maya sekarang. Karena dengan begitu orang-orang langsung melihat, orang-orang langsung perhatian tertuju ke istana, ke upacara, sehingga banyak yang tersorot di sana. Gak cuma Dek Farel, saya pun mendapat sorotan yang sama juga. Jadi teman-teman terima kasih yang telah mampir ke video saya sebelum ini. Dan ada lagi komentar yang agak lucu. Ini saya temukan di sebuah akun TikTok
yang memposting Dek Farel berjoget dan ada tulisannya hari ulang tahun Pulau Jawa. Oke, ini mungkin maksudnya karena Dek Farel membawakan lagu Jawa gitu kan. Sebenarnya gini sih kalau pandangan saya, kebetulan saja tahun ini yang viral lagu berbahasa Jawa yang memang lebih mewakili perasaan orang-orang yang merasa dibanding-bandingkan, merasa aku jangan dibandingkan dengan orang yang terlalu jauh lah sama aku gitu. Tapi tetap aja ada yang bilang dari Jawa untuk Jawa, selamat ulang tahun negara Jawa yang ke-77. Ya memang dari awal kemerdekaan sampai sekarang yang jadi presiden kebetulan orang yang lahir dari Jawa. Sebenarnya kalau saya sih nggak ada masalah entah itu dari Jawa, Sumatera, Papua, terserah. Yang penting kan bagaimana kita ini bisa membuat negara kita bersatu kan. Menghormati setiap perbedaan, menerima setiap perbedaan. Kan kayaknya itu lebih baik loh daripada kayak ini lagi tampil ini niatnya kan menyatukan biar semuanya sama-sama mencair. Ya ada aja lah. So komen-komenan makin kesini makin ke Jawa, dari Jawa untuk Jawa. Ya kalau Dek Farel ini pun dari Papua ya saya suka, dari Kalimantan saya juga suka. Ini kebetulan aja nih dari Jawa. Di video saya yang kemarin ada satu komen yang cukup menarik dari Bang James Sanada. Izin Bang saya bacakan di video ini. Jadi, setiap melihat Farel Prayoga ini di depan anak presiden, kok nggak bisa nahan diri untuk meneteskan air mata haru dan bangga melihat seorang anak kecil yang penuh kekuatan hati untuk menyanyi sebaik mungkin. Saya yang merupakan bagian dari bangsa sendiri seperti lagu Jawa yang dikemas dalam dangdut koplo, memberi warna bahwa Presiden Jokowi masih menghargai karya seni asli bangsa sendiri. Meskipun saya bukan orang Jawa, tapi saya apresiatif terhadap keunikan yang sangat kaya dari seniman-seniman yang berasal dari daerah apapun itu. Bukti bahwa orang Indonesia ini sangat kreatif dalam bidang kesenian dan kelak menjadi industri musik yang punya market bagi penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak industri, budaya, dan mendorong semangat kreatif asli bangsa sendiri untuk memperoleh peningkatan kualitas kesejahteraan. Masyarakat dari eksplorasi budaya negara yang bila dikemas dengan fitur yang baik dan spektakuler mungkin dibantu dengan memperkuat teknologi media informasi yang kaya akan nuansa budaya asli negeri yang bisa secara perlahan tapi pasti merangsang pertumbuhan industri, wisata, dan ditopang promosi kuliner daerah yang juga merupakan bagian dari perbaikan kualitas kesejahteraan ekonomi masyarakat. Saya melihat penampilan Farel Prayoga ini merupakan start yang bagus untuk memancing kreativitas masyarakat untuk mempromosikan budaya asli bangsa sendiri. Jujur, di kepalaku ini yang ada hanyalah cinta kepada kebudayaan Nusantara yang memang belum digali dan dikembangkan untuk menopang industri musik, wisata, kuliner, tradisional, fashion, dan mungkin UKM. Industri pakaian busana nasional seperti batik, kebaya, surjan, ulos, batak, songket, Palembang, baju bodo, Makassar, dan sebagainya. Come on, we can do to make Indonesia become the great country. Love Indonesia. Salam dari Tanah Dayak, Kalimantan Tengah, Indonesia. Well, rakyat Kalimantan juga suka dengan penampilan Farel ini dan dia setuju bahwa ini adalah untuk menyatukan kita semua agar bergembira bersama-sama. Apalagi, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di video saya yang kemarin dan kebanyakan komen-komentar di sini juga mendukung aksi Dek Farel. Begitu juga saya. Semoga momen ini menginspirasi kita bahwa apapun niat kita asalkan baik, insya Allah akan menemukan jalannya. Gak semua orang dapat kesempatan seperti ini. Ini memang sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa momen seperti ini membuat kita semua sadar bahwa anak sekecil ini ikut orang tuanya bekerja tanpa paksaan loh ya. Saya yakin ini semua gak ada paksaan karena menurut sumber yang saya baca, Farel ini memang suka menyanyi dan kebetulan bapaknya memang pengamen, makanya dia ikut menyanyi sekaligus mengasah skillnya dan juga membantu perekonomian orang tua yang memang ya asal seperti itu pun tidak melupakan pendidikan gitu kan. Makanya pesan dari Pak Jokowi adalah kamu boleh terus bernyanyi, yang penting jangan lupakan pendidikan. Anu
loh ya. Jangan lupa nyanyi boleh, tapi jangan lupa belajar ya. Jangan lupa juga sekolah terus sampai setinggi-tingginya ya. Jujur ini adalah momen yang saya nggak sangka-sangka juga, makanya saya bikin video reaksi ini kemarin. Apalagi Abah Lala itu kemarin juga beredar video beliau sangat terharu, sangat kaget, sampai-sampai menangis. Saya juga membayangkan kalau lagu saya dipakai di sana pasti nggak nyangka, karena sebenarnya ini hanya lagu ungkapan perasaan. Mungkin seperti kita yang dibanding-bandingkan dengan orang yang terlalu kemampuannya jauh di atas kita. Tapi ya begitulah. Setiap apapun yang bagus pasti ada orang yang melihat sisi buruknya. Setiap ada satu kertas putih besar, ketika ada satu titik hitam, pasti ada saja orang yang melihat titik hitam itu gitu. Di video yang kemarin juga ada yang request untuk mereaksi Dek Farel yang menyanyikan 1-2, mungkin akan saya buat setelah ini. Kalau teman-teman ada request video apa yang mau saya reaksi atau ada topik apa yang mau saya bahas setelah ini, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah like, subscribe. Semoga kita semua selalu bisa membawa perdamaian dan tetap menjadi warga negara yang baik. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.